الإيمان والإسلام والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم tashkurun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Al-Khair yang saya hormati rahimahullah. Tak intinya senantiasa kita selalu bersyukur pada Allah atas anugerah nikmat yang hingga saat ini masih dilimpahkan pada kita. Nikmat terbesar yang diberikan Allah pada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berupa kesehatan dan kesempatan yang pada pagi hari pun masih dilimpahkan Allah pada kita, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya kita ini menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan senantiasa selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan amal-amal kebaikan yang sudah kita amalkan selama ini dan ibadah kita pada pagi hari ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimahullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di ujung-ujung ayat tadi yang saya sampaikan potongan ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagi kamu, bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan. Inilah penutup dari ayat 185 surah Al-Baqarah yang sebelumnya menjelaskan tentang tuntunan bagaimana kita ini menjalankan ibadah siang. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir ya, kita menjalani ibadah sahur. 29 hari sudah kita jalani ini dan tinggal besok. Dan ketika Allah sudah menjelaskan tentang ibadah siang itu dengan berbagai macam ketentuan, maka apa yang disyariatkan Allah di dalam menjalankan ibadah siang maupun di dalam kita menjalankan syariat Islam, menjalankan tuntunan agama, prinsip dalam masalah agama Islam itu adalah kemudahan. Ini yang harus kita pegang. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita di dalam menjalankan agama ini, ajaran-ajaran agama ini, dan tidak menghadapi kesulitan. Memang yang namanya ibadah siang, ibadah saum itu hukumnya wajib, harus ditegakkan karena menjadi bagian dari rukun Islam. Tetapi manakala pada saat akan menjalankan ibadah siang itu dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak mampu karena kondisi fisiknya atau sakitnya yang memang tidak mendukung untuk menjalankan ibadah siang itu, maka meskipun itu hukumnya wajib di bulan suci Ramadan, maka ketika sakit, ketika sedang dalam kondisi yang tidak mampu
atau sedang dalam bepergian, maka boleh kita ini tidak menjalankan ibadah siam dan saum itu, meskipun itu hukumnya wajib, tetapi nanti harus diganti pada hari yang lain. Makanya harus diingat-ingat, terutama ibu-ibu yang masih menjadi astronot itu, ya, itu harus diingat, jangan sampai nanti terlewatkan sampai nanti datangnya bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Numpuk-numpuk, padahal utang itu ya harus diselesaikan secepatnya. Ini bentuk kemudahan. Meskipun hukumnya wajib, tapi kalau secara fisik tidak mampu karena sakit yang sudah berat, dan kalau itu dilakukan, puasa itu akan menyebabkan sakitnya tambah parah, dan tidak mungkin untuk mengganti pada hari yang ini karena kondisinya seperti itu, Islam itu mengadakan kemudahan. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti kamu bayar fidyah yang besarnya itu 0,6 ons. Kalian berapa hari ditinggalkan puasa? Orang yang sedang bepergian pun juga ketika fisiknya tidak mampu karena pergian itu, karena bayangan kita bepergian pada zaman Rasulullah itu berat, kendaraannya juga sangat terbatas. Itu boleh, tidak apa-apa, tapi juga diganti. Ini adalah dalam bentuk kemudahan. Karena agama itu memang mudah, prinsipnya adalah untuk kemaslahatan, tidak memaksakan, tapi ada solusinya. Sholat itu berdiri, ya itu lebih utama. Tapi kalau tidak mau berdiri, ya tidak apa-apa, duduk boleh. Duduk pun kalau kesulitan, ya berbaring. Hanya bisa menggerakkan tangannya, ya tidak apa-apa, gerakan tangannya ketika takbiratul ihram, ketika iktidal dan sebagainya. Bahkan ketika tangan aja nggak bisa digerakkan, tidak apa-apa, kedap-kedipkan aja matanya, kan gitu. Inilah prinsip yuridullah bikumul yusra. Karena agama itu mudah, dan kalau kamu mempersulit agama, kamu nanti akan dikalahkan oleh agama, nggak akan sanggup. Inilah kemaslahatan di dalam ajaran Islam itu begitu. Tidak sulit, mudah. Karena Nabi sudah diingatkan oleh Allah, sampaikan. Nabi pernah bersabda, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Wa basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunafiru, jangan kau bikin benci lari dari agama. Allah itu menghendaki kemudahan kepada kita. Ini prinsip yang utama. Jadi secara umum, meskipun itu dalam konteks ibadah siangnya, tapi dalam konteks umum itulah Islam itu mudahnya. Yang kedua, ketika menjalankan ibadah siang itu ada ketentuan waktunya. Walituk minul waidata, dan dalam kamu sempurnakan hitungan dalam menjalankan ibadah siang. Memang ada orang-orang yang dapat sempurna menjalankan selama 1 bulan penuh itu. Kalau tidak 29 ya 30 hari. Atau kita 30 hari. Bapak ini insya Allah full. Ibu-ibu ini yang tidak mungkin, kalau yang masih subur mesti berdatangan tadi, jadi astronot tadi, datang bulan. Ya itu sudah kodratnya begitu. Waduh, malah waduh, kok teko tamu nih sholat ini. Ini orang apa? Karena memang sudah fitrahnya begitu kok. Ini buka saya kira langsung tutup. Ya sesok buka meneh mulai. Agama itu apa? Mudah gitu. Jadi harus gembira menjalankan agama itu, Bapak Ibu, jangan kepeksa. Harus dinikmati dengan rasa senang dan sukacita.
bahwa saya menjalankan ini adalah kebutuhan saya, sehingga enak kita itu, tidak beban berat, meskipun capek, lelah, ngantuk, tidak apa-apa, bangun sebentar. Nanti kalau kamu sudah cukup, mau tidur lagi ya monggo. Ini ya jangan dibiasakan bersubat terus turu. Ya nyapu-nyapu bisa, puasa-puasa, belum nyapu Pak, puasa-puasa. Ya harus selesai pola. Ojo masuk pun es kira-kira jedel sering ini. Nah, baru itulah jam nikmat ya. Kalau sekarang tidur tidak apa-apa. Sekarang boleh nggak kalau tidur coba ini monggo bismika Allahumma ahya bismika. Nggak apa-apa ya. Jadi kembali ke tadi, itu seperti itu Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi disempurnakan 30 hari. Nah setelah ini kemudian diperintahkan setelah walitu bil hidata walitu kabbirullah. Setelah kamu sempurna, setelah kamu mengagungkan asma Allah. Nah maka besok hari Kamis setelah matahari tenggelam itu kita mengagungkan asma untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Sampai esok harinya menjelang kita ini sholat hari raya Idul Fitri. Itu mengagungkan asma. Maka kaitannya dengan ini, besok kita sudah setelah buka itu banyak mengagungkan asma Allah sampai besok pagi menjelang sholat hari raya itu banyak memandangkan itu karena tuntunannya. Kalau sudah masuk besok subuh itu sunnah Rasulullah itu makan dulu atau minum ya. Kalau dalam riwayat itu Rasulullah itu paling tidak makan kurma. Kalau dulu saya di Kauman itu kalau pas sholat id menjelang sholat itu bar subuh itu oblok-oblok biasanya. Oblok-oblok itu makanan khas. Jadi kalau ditawar ada susunya itu sama teh untuk menandai bahwa hari ini kita sudah nggak puasa lagi. Puasa Ramadan maksudnya. Kalau di sini nanti Pak Gus mudik kalau saya ngurusi ya karena ngurusi ya apik jadi. Dibiasakan. Jadi diumumkan besok subuh di Masjid Ar-Rahim kita makan dengan bersama. Ini juga rasa kanggo apa? Rica-rica suwen. Rica-rica ya. Mungkin yang ringan aja jadi itu sambil minum nanti ada sambil nanti terus kita saling mengucapkan ketemu atau berdoa bina untuk dan seterusnya. Dan nanti kalau pas latih memang sunnahnya itu pakai pakaian yang paling baik. Bukan harus baru paling baik ya, bolehlah. Tidak harus baru. Ya, jadi Ibu saya kira sudah pada beli semua, ya, sehingga besok dipakai. Pokoknya besok itu harus senang gembira, rukuhnya, sarungnya, bajunya itu baunya wangi. Jadi maksudnya besok hari Jumat baru saya, besok baru masih. Maksudnya begitulah. Besok masih puasa lagi ya. Kalau hari puasa itu Pak ya maksudnya gitu. Nanti Allah salah kayak itu mesti dimaksud menurut lah. Kalau kita mau digodok. Kalau sambal bagus dari sambal jangan kaget kata ya. Jadi itu. Jadi nanti pakai yang terbaik, kemudian wangi-wangian tangan dunia wangi mengambil sabun batangan gosok-gosokkan pada tubuh itu biasanya nanti wangi. Kalau ada ya pakai kapur baru plok biur-biur itu nanti insyaallah wangi ini awet belum di minyak wangi yang dibeli mahal. Nah ini yang penutup adalah setelah kita itu menyempurnakan dan mengagungkan Allah, maka kemudian kita ini adalah syukur nikmatullah atas anugerah yang diberikan Allah petunjuk-petunjuknya. Jadi syukur itu Bapak Ibu
Nah, besok kalau Profesor Asbiar Siddiq itu memaknai dalam konteks ayat ini bersyukur itu dengan zikir dan takwa. Karena kita sudah selesai menjalankan ibadah siang, ibadah sahur, harapan Allah la'alakum tattaqun ini sudah bisa kita raih. Ya, artinya kan agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, dan besok insya Allah kita ini masih puasa dan hari Jumat kita sudah hari raya Id, sudah tanggal 1 Syawal, hari Sabtu 2 Syawal dan seterusnya. Bentuk ketakwaan hasil dari puasa kita itu adalah amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan, hendaklah tetap kita amalkan di luar bulan suci Ramadan. Inilah sekali lagi tanda-tanda hasil puasa kita. Ketakwaan itu akan seperti itu. Jangan menjadi orang-orang yang beribadah menyembah itu Allah itu hanya musiman. Jika banyak orang mengatakan kalau kamu menyembah Ramadan maka Ramadan akan segera berakhir. Tapi ya kalau yang menyembah Allah, kita sembah Allah, Allah tetap hidup dan akan kekal. Seperti itu. Jadi jangan jadi musiman semangat di bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya sampai ketemu Ramadan yang akan datang, kita tinggalkan itu jangan sampai. Jadikanlah Ramadan sebagai momentum kita ini untuk ngecas dan sudah dicas, terus kemudian melaju dengan cepat, terus tetap istiqomah konsisten di dalam menjalankan kedekatan kita kepada Allah, karena itu kunci kebahagiaan kita untuk sukses dunia, sukses akhirat. Mau tidak mau kita harus takarrub ila Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sekualitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi amal-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua nanti senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga tahun yang akan datang kita masih ketemu seperti ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa selalu takarrub ila Allah. Dan mudah-mudahan nantinya kalau seandainya Allah sudah mengendaki, sudah dianggap ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kamu, ya mau tidak mau kita harus terima. Mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang husnul. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ustaz Mas Sati atas materi ilmu yang telah disampaikan pada pagi ini. Semoga menjadikan hikmah dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami akhiri, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwasanya penerimaan zakat fitrah di Masjid Ar-Rahim terakhir hari ini jam 9 malam, dan hari ini insya Allah kita full jaga, tidak ada istirahat. Jadi nanti dari pagi sampai malam ada yang tiket. Monggo Bapak Ibu nanti disampaikan pengumumannya masing-masing. Bagi yang belum menunaikan zakat fitrah yang merupakan penyempurna ibadah puasa kita, monggo bisa nanti lalu di Masjid Ar-Rahim. Marilah kita tutup kajian pada pagi ini dengan membaca hamdalah.